Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam jumpa mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka dimanapun kalian berada. Eh, saya akan coba memaparkan materi pengantar ekonomi mikro pada sesi satu ya. Saya akan coba mulai dari sesi satu. Yang pertama adalah saya coba ambil dari materi inisiasi yang saya ambil dari learning learning ya. Jadi materi untuk sesi satu ini bahasannya adalah konsep dasar dan aktivitas ekonomi. Ya, nah tetap materinya saya ambil dari yang di e-learning, materi inisiasi satu. Anda rasanya juga bisa unduh sendiri atau download sendiri ya materinya. Dipersilakan Anda download, Anda unduh, kemudian dari saya akan ini sebagai tambahan saja sebenarnya dari saya akan coba menjelaskan dari materi inisiasi ini yang dalam bentuk PowerPoint ini saya insya Allah akan coba bantu jelaskan gitu ya agar lebih jelas lagi agar apa namanya agar bisa kita walaupun kita tidak bisa berinteraksi secara langsung paling tidak saya bisa memberikan ada kontribusi saya untuk bisa Anda bisa lebih memahami lagi materi pada sesi satu ini, maka saya buat video khusus gitu ya, video khusus untuk lebih lanjut membahas perkuliahan kita ya pengantar ekonomi mikro, khususnya untuk yang pertama ini adalah tentang konsep dasar dan aktivitas ekonomi. Baik, untuk yang pertama, ini saya ambil dari materi inisiasi yang pertama, secara khusus dengan mempelajari modul ini diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi, kemudian ekonomi mikro dalam kerangka ilmu ekonomi. Apa saja sih masalah ekonomi itu timbul? Nah, masalah ekonomi itu timbul dilihat dari ragam kebutuhan manusia yang sangat banyak. Nah, tentu Anda sudah tahu gitu ya. Tentu kebutuhan manusia ini sudah apa namanya teramat banyak gitu ya kebutuhan manusia. Kemudian, nah tentu saja sumber dayanya atau alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Ya, misalnya sumber daya alam itu tidak tidak artinya yang setiap saat bisa dieksplor, bisa menghasilkan sebuah produk gitu. Tentu saja sumber daya alam itu terbatas dan lain sebagainya gitu ya. Itu terbatas. Kemudian eh, economics ya, ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan. Ya, itu tadi ya, kebutuhan yang banyak, kebutuhan yang beragam dari manusia. Nah, bagaimana dari sisi teori untuk ekonomi itu sendiri, bagaimana dari sisi ini, ekonomi ini, bagaimana nanti manusia bisa memenuhi kebutuhan. Tentu saja kebutuhan, alat memuas kebutuhannya gitu ya, sumber dayanya juga terbatas. Kemudian ilmu yang mempelajari pilihan di antara berbagai alternatif memakai alat pemuas kebutuhan, ya kebutuhan manusia, ya. Jadi bagaimana kebutuhan manusia yang uh, tidak terbatas, yang sangat banyak dengan sumber daya yang terbatas. Ya. Kemudian ada tiga kelompok dasar ilmu ekonomi. Yang pertama ekonomi deskriptif, dan yang kedua teori ekonomi, dan yang ketiga adalah ekonomi terapan. Oke, kita masuk pada ruang lingkup teori ekonomi. Ya, yang kita bahas ini uh, mata kuliahnya mengantar ekonomi mikro, jadi kita pahami dulu gitu ya esensi atau makna dari ilmu ekonomi mikro. Ya, ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan-kegiatan ekonomi secara individual atau unit-unit atau bagian kecil dari masalah-masalah ekonomi secara agregat, ya, secara keseluruhan. Ya, jadi beda halnya dengan makro. Jadi kalau mikro, nah tentu saja Anda kan juga mendapatkan mata kuliah ekonomi makro gitu ya, mengatakan makro. Nah, kalau mikro yang kita bahas gitu atau sesuai dengan mata kuliah kita ini, itu dia skupnya atau orang lingkupnya itu terbatas, bagian kecil dari masalah-masalah ekonomi. Ya, tadi masalah kebutuhan manusia, gitu ya, industri, pasar, belanja masalah dan sebagainya. Nah, ini contohnya kehidupan perusahaan, tingkat harga dan upah, faktor produksi dan lain sebagainya.
Kemudian pendekatan ilmu ekonomi mikro menggunakan model abstrak di dalam melihat bagaimana terbentuknya harga dari suatu benda dan bagaimana sumber daya yang bisa dialokasikan. Jadi, bagaimana harga itu bisa terbentuk dari suatu benda, dari suatu barang, gitu ya. Jadi ada barang yang dijual, kemudian dijual di pasar, kemudian eh, terbentuklah harga dari produk atau benda tersebut. Kemudian bagaimana sumber yang tersedia itu dialokasikan. Ya, tentu saja dari sumber daya yang tersedia, dari sumber daya yang ada itu nanti dialokasikan. Kemudian fungsi ilmu ekonomi mikro adalah yang pertama menerangkan, meramalkan, dan membuat kebijaksanaan perekonomian. Nah, yang berikutnya adalah teori ekonomi mikro bekerja menggunakan asumsi-asumsi. Ya, ada asumsi umum dan asumsi khusus. Ya, asumsi umum itu ada asumsi rasionalitas, itu terdiri dari homo economicus, nah, berlaku untuk semua teori ekonomi. Ya, rumah tangga misalnya ya, memaksimalkan kepuasan. Kemudian perusahaan memaksimalkan keuntungan. Ya, ini asumsi rasionalitas. Ya, jadi kalau di rumah tangga bagaimana, misalnya kita di rumah gitu ya, di rumah tangga gitu ya, bagaimana bisa terpenuhi kebutuhan di rumah tersebut gitu ya, bagaimana bisa memaksimalkan kepuasan gitu ya, bagaimana bisa dari barang yang kita nikmati dan kemudian kita bisa merasakan kepuasan dari barang yang kita konsumsi gitu ya. Dan kalau perusahaan tentu saja bagaimana bisa memaksimalkan keuntungan. Kemudian ada lagi asumsi ceteris paribus, other things being equal, ya, yang mengalami perubahan adalah variabel yang secara eksplisit dinyatakan berubah. Ya, nanti ada beberapa hal yang istilah ini nanti kita akan gunakan ya atau kita pakai gitu ya. Nah, kemudian asumsi penyederhanaan yaitu terbatas penggunaannya pada ilmu ekonomi mikro. Jadi hanya ruang lingkupnya itu kecil gitu ya. Jadi hanya terbatas pada ilmu ekonomi mikro. Ya, tidak sampai bagaimana cakupannya nanti bisa lebih luas lagi. Dan masalah pokoknya adalah sumber daya produktif, kemudian input atau faktor produksi. Dan tiga masalah pokok apa dan berapa, ya. Jadi apa untuk apa sih gitu ya? Apa sih yang dibutuhkan oleh manusia dan berapa banyak gitu ya? Terus bagaimana sih cara mendapatkannya? Untuk siapa barang-barang tadi? Barang-barang tadi untuk siapa sih gitu ya? Untuk siapa sih barang-barang yang sudah diproduksi? Kemudian penyebab timbulnya masalah pokok adalah sumber daya yang dimiliki terbatas atau langka. Nah ini ya, ada yang namanya itu langka atau scarcity. Nah tentu saja tidak semua barang itu bisa selalu tersedia, jadi bisa eh, barang tersebut nanti mengalami kelangkaan. Ya misalnya bahan bakar minyak suatu saat ketika resources atau sumber daya yang diambil dari apa namanya dari kandungan bumi ini kan untuk dieksplor eh, minyak minyak mentah kemudian diolah menjadi BBM, kan tentu saja ini kan terbatas hingga nanti bisa mengalami yang namanya kelangkaan. Misalnya padi misalnya ya, beras misalnya itu juga ya, kalau misalnya ada suatu masa pancaklik, kemarau panjang, tentu saja nanti sulit produksi padi agar nanti bisa menjadi beras sehingga nanti akan mengalami kelangkaan. Yang kedua adalah penggunaan sumber daya yang bersifat alternatif. Jadi ada beberapa alternatif. Ya misalnya beras makanan pokok ketika langka, ketika tidak ada, jadi ada makanan pokok pengganti misalnya jagung ya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian masalah pokok organisasi ekonomi ada sumber daya produktif langka dan punya penggunaan alternatif. Kemudian kebutuhan manusia yang tidak terbatas tadi ya, yang sesuai dengan yang ini ya penyebab timbulnya masalah. Terus masalah apa, berapa, dan bagaimana, dan untuk siapa. Nah, ini juga tadi kan sebelumnya juga ada tiga masalah pokok ya. Nah ini saling dikaitkan gitu ya dalam skema latar belakang masalah ekonomi fundamental. Ada beberapa sistem ekonomi, ada kapitalis, liberalis, jadi apa gitu ya bagaimana dan untuk siapa gitu ya. Jenis barang, tekniknya, how itu ya, dan mekanisme pasar untuk siapa gitu ya. Nah, jadi menyesuaikan dengan jumlah permintaan atau jumlah permintaan untuk daya beli masyarakatnya nanti ya, seberapa besar sih kekuatan misalkan membeli barang tersebut. Kemudian sosialis itu adalah jenis dan jumlah barang langsung dilakukan oleh pemimpinan negara atau komite perencanaan itu sosialis. Sistem ekonomi sosialis dipecahkan oleh komite perencanaan dilakukan oleh komite perencana. Ini how itu bagaimana? Nah,
Jadi ada sebuah apa namanya ya, sebuah eh, badan tertentu ya, mungkin organisasi tertentu ini lewat komite gitu ya, yang bagaimana bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi. Kalau campuran antara kapitalis, liberalis, dan sosialis itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Tetapi kebijakan yang mendukung dibuat langsung oleh pemerintah. Ya, tapi tetap ada bagaimana pemerintah tetap sebagai pengambil kebijakan. Kemudian kemampuan masyarakat, nah how, bagaimana sih? Nah, tergantung dari bagaimana kemampuan masyarakat serta kebijakan pemerintah itu juga penting. Mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah untuk siapa? Nah, mekanisme pasar. Jadi dilihat dari mekanisme pasar yang berlaku dan juga eh, dari kebijakan pemerintah yang diambil oleh pemerintah tentu saja ya. Oke, ini materi inisiasi yang pertama. Saya akan coba langsung aja ya. Saya langsung masuk pada materi inisiasi yang kedua. Ya, coba share screen lagi. Nah, ini yang kedua. Yang kedua ini adalah aktivitas pelaku ekonomi. Sebentar, saya slideshow dulu ya. Oke, nah masih tetap pada sisi satu atau modul satu ya. Ini adalah temanya adalah atau topiknya adalah aktivitas pelaku ekonomi. Ya, jadi aktivitas pelaku ekonomi itu secara khusus dengan mempelajari modul ini Anda mampu menjelaskan aktivitas ekonomi, kemudian pelaku-pelaku aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi itu apa sih? Semua kegiatan manusia di tengah masyarakat yang ditujukan kepada usaha untuk memenuhi segala keinginan yang tidak terbatas. Nah, tentu saja manusia gitu ya, orang-orang, masyarakat gitu ya, tentu saja atau sebuah perusahaan yang besar, kecil ataupun yang besar, tentu saja bagaimana nanti bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, kebutuhannya tentu saja atau keinginannya itu adalah tidak batas. Ya, tidak batas dalam artian tentu banyak sekali nih yang diinginkan gitu ya. Jadi di sini dikatakan tidak terbatas. Tapi tentu saja sumbernya ini adalah terbatas. Nah, jadi bagaimana dari keinginan yang terbatas dengan menggunakan sumber yang terbatas. Kemudian tiga unsur yang terletak dalam aktivitas ekonomi adalah tentu saja adalah keinginan manusia. Apa sih yang diinginkan oleh manusia tadi? Orang tadi tersebut. Sumber dayanya bagaimana gitu ya? Apakah bisa memenuhi kebutuhan manusia tadi? Kemudian cara berproduksinya bagaimana? Nah, misalnya beras itu kan diproduksi, kemudian bagaimana memproduksi beras tersebut sehingga nanti menghasilkan dari padi, sorry, dari padi, kemudian bagaimana bisa menghasilkan beras yang berkualitas. Nah, tentu saja nanti hasil akhirnya ketika sudah dimasak misalnya menjadi nasi. Nah, nasi ini bagaimana uh, konsumsi nasi tadi masyarakat bisa menikmatinya gitu ya. Kemudian pelaku aktivitas ekonomi nah, tentu saja ini adalah yang pertama adalah rumah tangga. Skup yang paling kecil itu rumah tangga, perusahaan, ya perusahaan-perusahaan sebagai pelaku aktivitas ekonomi yang paling besar ini tentu saja adalah pemerintah. Kemudian kalau rumah tangga itu memiliki bagusnya memiliki tentu saja ada tenaga kerja. Nah, kerja ya. Nah, kerja ini dimiliki oleh manusia, sumber daya manusia itu ada fisik, kekuatan tangan, otot gitu ya. Otak juga. Otak itu maksudnya bagaimana manusia itu bisa berpikir, bagaimana manusia itu bisa merencanakan, bisa menganalisis, bisa membuat sebuah usaha dari hasil pemikirannya sehingga eh, apa namanya disalurkan nanti melalui fisik yang bekerja gitu ya. Nah, tentu saja fisik dan otak ini penting. Kalau modal itu tentu perlu perlu atau membutuhkan modal ya. Yang pertama tanah. Biasanya dia punya tanah, ada punya bangunan, peralatan dan lain sebagainya. Nah, ini rumah tangga. Kalau perusahaan tentu saja dia skupnya ruang lingkupnya lebih besar lagi. Organisasi ini dibentuk oleh seseorang atau sekumpulan orang dengan tujuan untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Ya, jadi dia ruang lingkupnya besar lagi perusahaan. Jadi perusahaan itu jenis perusahaan itu kan pasti banyak sekali gitu ya, mulai yang perusahaan perseroan, mungkin nanti Anda banyak belajar di mata kuliah lainnya gitu ya, sampai jenisnya itu yang perusahaan besar gitu ya, perusahaan dengan badan yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas atau PT gitu kan. Nah, itu saja bagaimana memproduksi barang yang dibutuhkan masyarakat.
Ya, Indofood bagaimana memproduksi mie instan. Nah, tentu saja nanti mie instan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Honda misalnya bagaimana memproduksi, membuat sepeda motor sehingga nanti bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam sarana transportasi. Dan tujuan perusahaan adalah memperoleh tentu saja ya hasil apa namanya tujuan akhirnya tentu saja nanti bagaimana bisa memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar-besarnya sehingga diperlukan keahlian mengelola. Jadi bagaimana keahlian perusahaan itu bisa mengelola dan bisa mencapai keuntungan yang maksimal. Dan yang berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah ini ada beberapa eh, sektor ya, atau beberapa pihak gitu ya. Pertama adalah bank sentral, kemudian ada kementerian, ada melalui pemerintah daerah misalnya lewat di beberapa provinsi-provinsi di Indonesia ini kan ada melalui Pemda, pemerintah daerahnya gitu ya. Kemudian ada parlemen, parlemen itu DPR RI gitu ya yang selaku pelaku sebagai pembuat kebijakan gitu ya. Kebijakan bagi masyarakat banyak tentu saja melalui parlemen ya. Anggota DPR RI untuk pusat, kemudian DPR provinsi ataupun DPRD untuk yang di daerah tingkat 2 gitu. TNI dan Polri juga sama ya sebagai pelaku demokrasi dan lain sebagainya. Fungsi pemerintah itu mengawasi dan mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi rumah tangga dan perusahaan. Kemudian melakukan aktivitas ekonomi sendiri dan menyediakan jasa-jasa penting. Nah, ini fungsi dari pemerintah. Ya, jadi mereka tugasnya mengawasi rumah tangga dan perusahaan tadi, kemudian melakukan aktivitas ekonomi sendiri. Nah, tentu saja kan perusahaan itu, pemerintah itu kan memiliki perusahaan juga. Jadi tentu mereka melakukan atau melaksanakan aktivitas mereka sendiri. Kemudian menyediakan jasa-jasa penting juga, ya jasa-jasa misalnya sarana transportasi publik gitu ya misalnya seperti yang sudah selesai proyek kereta cepat ya, Jakarta Bandung ya kan. Nah, itu kan penting gitu ya bagaimana bisa memenuhi kebutuhan manusia dari segi transportasi sehingga bisa mencapai dari satu tujuan ke tempat lain gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain itu bisa lebih cepat. Kemudian ini adalah skemanya gitu ya, hubungan pelaku ekonomi dalam perekonomian ini pasar, ada tentu saja ada permintaan rumah tangga, permintaan gitu ya. Bagaimana permintaan beras, permintaan gula dari rumah tangga tersebut karena mereka yang membutuhkan produk-produk tadi gitu ya. Nah, tentu saja nanti ada dibebankan pajak, membayar pajak. Nah, perusahaan juga sama, perusahaan yang menawarkan, perusahaan yang memproduksi beras, perusahaan yang menawarkan produk apa yang dibutuhkan oleh rumah tangga gitu ya. Nah, ini berdasarkan hasil panen. Nah, tentu saja nanti muaranya adalah pasar, faktor atau input jadi di dalam pasar. Nah ini ada pasar output dan pasar faktor. Keinginan manusia itu ada keinginan pokok makan, sandang, pangan, papan ya. Ada keinginan papan ya. Primer, sekunder, tersier misalnya keinginan manusia. Dan keinginan manusia itu tanpa batas. Tidak ada bisa keinginan manusia, bila satu keinginan sudah tercapai maka ya. Ya, tentu saja kan manusia itu kan punya planning, punya rencana, misalnya sudah punya ini, kan pasti dia merasa tidak puas, pasti pengen punya eh, yang lainnya gitu ya. Nah, pasti selalu akan ada muncul keinginan-keinginan lain. Kemudian bila keinginan lain telah tercapai, pasti ada muncul keinginan baru. Atau misalnya mengganti yang lama dengan yang baru, ya, itu juga sama gitu ya. Sumber daya itu adalah sumber daya mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memuaskan keinginan. Kemudian klasifikasi sumber daya itu ada tenaga kerja, sumber daya kerja, human resources, ya, SDM, sumber daya manusia, kemudian modal, non human resources, modal, ya, capital, ya, itu tadi bisa berupa tanah, bangunan, uang, modal yang dimiliki oleh si pelaku aktivitas ekonomi. Kemudian klasifikasi sumber daya ini menurut Sumitro ada kekayaan alam. Nah, tentu saja Indonesia ini kan kaya sekali gitu ya, kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Bagaimana nanti bisa pemerintah atau lewat rumah tangga atau lewat perusahaan gitu bisa memanfaatkan tadi ya alam yang sudah tersedia di bumi Indonesia ini gitu ya. Kemudian modal itu juga penting. Modalnya termasuk sumber daya. Kemudian tenaga kerja itu manusianya gitu ya, dan keahlian skill. Cara produksi itu ada tentu di bidang teknik. Nah, bidang teknik itu ada berbagai macam ya, industri manufaktur untuk industri manufaktur yang besar misalnya industri otomotif misalnya industri ya banyak industri-industri lainnya gitu ya memproses barang mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi gitu kan yang membutuhkan
sebuah apa namanya instrumen teknik gitu ya. Kemudian ekonomi, nah ekonomi juga ada beberapa hal ya dibutuhkan dari bidang ekonomi cara berproduksi. Oke, materi inisiasi 3 sudah selesai. Saya akan coba terakhir adalah materi inisiasi 3. Saya coba share screen kembali. Nah, saya usahakan singkat-singkat saja ya. Paling tidak saya bisa menjelaskan dari materi inisiasi melalui video ini ya, melalui penjelasan singkat ini. Yang ketiga ini adalah tetap di modul 1 gitu ya. Kita pelaku ekonomi, ini adalah metodologi ilmu ekonomi. Nah, saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, metodologi ilmu ekonomi. Ya, metodologi ilmu ekonomi secara khusus belajar modul harapan mampu menjelaskan metodologi ilmu ekonomi. Nah, ini ya, kita bahas adalah metodologinya. Ya, cara-caranya bagaimana sih? Nah, pertama ada economic model. Jadi konstruktif teoritis atau kerangka analitis yang terdiri dari suatu rangkaian asumsi-asumsi sehingga kesimpulan dapat diturunkan. Ya, jadi ada konstruksi teoritis dan kerangka analitis, kemudian menggunakan analisa deduksi, dan ketiga adalah model merupakan gambar penjenderaan dunia dan menunjukkan hubungan antara dua variabel yang dalam. Nah ini ya, gambar faktor prinsip hubungan faktor prinsip dan kebijakan ekonomi. Jadi faktanya misalnya gambar yang relevan tentang suatu aspek masalah. Ini fakta yang terjadi misalnya di masyarakat itu apa sih? Masalah yang terjadi misalnya masalah kebutuhan sehari-hari yang saat ini misalnya harga melambung tinggi gitu ya, harga yang cukup tinggi di pasaran gitu ya, gula kan, untuk bahan-bahan, untuk barang-barang misalnya sembako gitu ya, kebutuhan masyarakat sehari-hari. Fakta yang terjadi misalnya ya, masalah. Kemudian tentu harus ditemukan prinsip atau teorinya. Jadi berdasarkan teori ekonomi, yaitu generalisasi perumusan tentang perilaku ekonomi. Kemudian kebijakan, nah, tentu saja ini ada kebijakan ekonomi. Kebijakannya apa sih? Nah, tentu saja ada pengendalian perilaku ekonomi. Tentu saja peran pemerintah ya dalam hal ini. Kemudian nanti dilakukan ini pengujian. Nah, pengujian ini sebelum dikeluarkan kebijakan dari fakta, dari prinsip atau teori dilakukan pengujian terhadap. Fakta itu dilihat dari hasil pengamatan. Ya, tentu saja kita bisa lihat hasil pengamatan ini bisa eh, kita lihat dari kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, misalnya bagaimana pola, pola perilaku kehidupan masyarakat di pasar misalnya ya. Terus kita amati, oh ternyata masyarakat itu banyak butuh barang apa namanya bahan kebutuhan pokok, misalnya beras, gula dan lain sebagainya. Oh ternyata harganya sekarang semakin meningkat dan kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu ya, barang-barang kebutuhan lainnya gitu ya. Ada fakta ekonomi dan non ekonomi. Ya ada yang sifatnya ekonomi dan ada yang non ekonomi. Kemudian non ekonomi itu kan banyak sekali, misalnya dilihat dari kalau kita kaitkan dengan politik kan bisa itu kan non ekonomi gitu ya, karena mau menjelang masa pilpres misalnya atau masa pemilu nanti di tahun 2024 nanti bisa kita kaitkan, pasti ada pengaruhnya dengan ekonomi, yaitu misalnya dari masa-masa apa namanya karena mau mendekati tahun politik 2024 nanti tentu kaitannya dengan harga barang-barang atau bahan kebutuhan pokok yang meningkat. Kemudian faktor merupakan alat kebenaran, alat uji sorry. Satu fakta ini adalah real ya, nyata ya, tidak mengada-ngada, benar adanya. Kemudian teori atau analisis ekonomi merupakan penelitian faktor secara sistematis, interpretasi serta generalisasi, generalisasi, generalisasinya gitu ya. Jadi ada teori. Nah, tentu dari ilmu ekonomi itu muncul teori atau prinsip. Nah, ada fakta ekonomi dan non ekonomi. Ya, berdasarkan teori, ada fakta dan prinsip disusun berdasarkan fakta-fakta yang bukan. Ya, jadi tidak langsung yang serta merta prinsip itu muncul uh, tentu atau teori itu muncul gitu ya. Nah, tentu harus berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di tengah masyarakat. Cara menyajiannya macam-macam, ada uraian verbal, ada angka, persamaan matematis, dan ada melalui grafik. Baik, rasanya sudah habis ya. Ada 3 materi inisiasi yang
saya coba presentasikan secara singkat, yang mudah-mudahan Anda bisa pahami. Sekian mungkin dari saya. Jadi tolong saya minta diskusi selalu dikerjakan. Ya kan kemudian ada hal-hal yang kurang jelas bisa didiskusikan kepada saya. Di profil saya sertakan nomor WhatsApp, WA, jadi suatu saat nanti kalau memang dibutuhkan dibentuk grup kelas, ya saya dengan senang hati bisa nanti ya membentuk ataupun dimasukkan ke dalam grup tersebut. Ya, jangan lupa juga ya berperan aktif dalam forum diskusi, kemudian ada presensi harus Anda isi ya tiap sesi, tiap pekannya, tiap pertemuan, dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah disediakan. Ya, silakan Anda ikuti seluruh aktivitas yang telah disediakan. Ya, baik, semoga Anda selalu diberikan kemudahan untuk mengikuti mata kuliah atau tutorial online. Ya, salam sukses untuk kalian semua. Terima kasih banyak telah menyimak materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.